Kemudian apa itu sih pra-peradilan? Pra-peradilan itu sebenarnya fungsi dari pengadilan atau fungsi hakim untuk melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Misjoal Visa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana hari ini tim pengacara dari Peggy Setiawan sudah siap-siap untuk menghadapi gugatan pra peradilan di Jawa Barat ya, yang mana ini ada Susnu Duaji yang memberi pemahaman, memberi komentar tentang pra peradilan ini. Apa sih pra peradilan ini ya? Kalau menurut Susnu Duaji, pra peradilan ini adalah menguji atau mengawasi hakim ya. Jadi apakah bukti-bukti yang diajukan oleh polisi itu kuat, yang mana bukti itu yang diajukan oleh polisi, KTP, KK, dan foto-foto apakah itu kuat atau tidak. Maka di pra peradilan ini yang bisa menentukan. Tapi sebelum masuk ke videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung aja menuju ke videonya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali untuk membahas pra peradilan ya, khususnya pra peradilan Peggy tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 yang lalu. Intinya, Peggy mengajukan keberatan lewat gugatan pra peradilan atas penangkapan, penahanan, dan menjadikan dirinya tersangka. Kemudian apa itu sih pra peradilan? Pra peradilan itu sebenarnya fungsi dari pengadilan atau fungsi hakim untuk melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau belum atau tidak. Nah, khusus untuk Peggy, mari kita lihat apakah peluangnya ada gitu. Kemudian untuk Polri selaku penyidik, mari kita lihat juga apakah cukup kuat dasar penahanan, penangkapan, dan penentuan tersangkanya. Yang tampil ke permukaan adalah keterangan-keterangan saksi, kemudian berupa KTP, berupa kartu KK, berupa rapor, berupa foto, dan berupa STNK. Dan katanya berupa visum dan berupa putusan pengadilan. Apakah itu bisa? Mari kita lihat satu-satu. Kalau keterangan saksi itu saya kira sangat lemah. Kenapa? Sebagian dari saksi, khususnya saksi mahkota, para tersangka yang sekarang menjadi terpidana, sebagian menarik keterangannya. Saksi-saksi lain juga menarik keterangannya. Dia mengatakan bahwa kesaksian yang dia berikan, baik di berita acara maupun yang sampai di sidang pengadilan, itu atas arahan. Arahan dari siapa? Arahan dari ayahnya Eki dan arahan dari penyidik. Benar atau tidak itu Allahu a'lam bishawab. Dan juga ada saksi dari pihak Peggy yang menyatakan Peggy ada di Bandung pada saat kejadian, tidak berada di Cirebon. Maka kesaksian yang dipakai untuk memperkuat upaya paksa terhadap Peggy menjadi lemah. Nah, apakah visum bisa digunakan? Visum juga tidak bisa, karena di visum itu tidak menyatakan Peggy sebagai pelaku. Kemudian apakah laporan polisi? Laporan polisi yang dibuat oleh ayah Eki itu tidak bisa dijadikan alat bukti untuk penahanan Peggy. Mengapa tidak bisa? Karena justru isi dari laporan polisi itu yang harus dibuktikan. Apakah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah di mana nama Peggy dicantumkan sebagai DPO? Ya tidak bisa juga, karena justru kalau Peggy ditangkap, Peggy yang harus dibuktikan. Peggy belum diadili, jadi Peggy belum bisa dikatakan sebagai terhukum atau tersangka, dia baru DPO. Nah, kemudian
apa alat bukti lain? Nah, kita berharap alat bukti yang diajukan oleh Polri atau penyidik, pertama adanya sidik jari Peggy pada barang bukti yang untuk melakukan kejahatan itu. Kemudian yang kedua, adanya CCTV yang merekam Peggy ada di TKP. Yang berikutnya apalagi adanya DNA atau hasil lapor terhadap darah atau terhadap sperma bahwa sperma Peggy berada pada Vina. Darah Vina dan darahnya Iki ada pada tubuhnya Peggy. Kemudian apalagi HP-nya Peggy yang bisa membuktikan di mana posisi Peggy pada waktu jam kejadian, apakah dia di TKP apa tidak. Nah, kalau hal itu semua tidak ada, maka sulit untuk menentukan Peggy sebagai tersangka, apalagi ditangkap dan ditahan, apalagi diajukan di pengadilan. Saya tidak memihak kepada siapapun juga, saya hanya menyampaikan apa yang ada. Ya, harapan kita ya memang penyidik Polri bisa membuktikan bahwa alat buktinya sudah terpenuhi minimal 2. Apakah pra-peradilan ini bisa ada upaya hukum lagi, misalnya banding sampai dengan tingkat kasasi atau PK? Tidak. Kemudian apakah beda pra-peradilan dengan pengadilan? Bisa. Pra-peradilan ini hanya mengadili sah tidaknya upaya paksa yang dilakukan. Kemudian belum masuk kepada materi hukum. Kapan pra-peradilan ini gugur? Gugur manakala perkara pokok sudah disidangkan. Berapa lama sih pra-peradilan ini? Paling lama ya 1 minggu, selesai. Nah, kemudian apa sih kuncinya dari pra-peradilan? Kuncinya adalah terletak pada hakim, karena hakimnya tunggal. Jadi hakimnya harus hakim yang clear and clean, punya integritas, tidak memihak, jujur, adil, bijaksana. Nah, inilah hakim yang kita harap. Mari kita kawal bersama agar pra-peradilan ini berjalan dengan bagus dan keadilan, kebenaran dapat dirasakan oleh bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, penuturan dari Susno Duaji, yang mana Susno Duaji itu memberi pemahaman tentang pra-peradilan ini. Apakah bukti-bukti yang diajukan oleh polisi kuat atau tidak, yang mana bukti-bukti itu yang diajukan berupa foto, KTP, KK, STNK dan sebagainya, apakah kuat atau tidak. Ini tergantung hari ini keputusan di pra-peradilan ini ya, karena pra-peradilan ini kalau menurut menuju aja adalah pengawasan para hakim katanya ya. Dan kalau bukti saksi, yang mana saksi yang sudah jadi tersangka itu kalau menurut Susno Duaji itu adalah lemah ya, bukti yang saksi-saksi yang sudah masuk jadi tersangka ini lemah katanya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.